Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Batang Tebo. Sungai Batang Tebo yang ada di Kabupaten Tebo dan juga Kabupaten Bungo yang ada di Provinsi Jambi. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Batang Tebo adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Batanghari. Sungai Batang Tebo meliputi wilayah di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan anak sungai dari Batanghari, sungai terpanjang di Jambi. Selain itu, Sungai Batang Tebo juga menjadi jalur perdagangan penting pada masa lalu, khususnya di wilayah Kabupaten Tebo. Adapun asal-usul nama Sungai Batang Tebo konon berkaitan dengan keberadaan pohon tebu atau batang tebu yang banyak ditemukan di sepanjang sungainya. Ada beberapa versi terkait asal-usul nama ini, yang semuanya mengarah pada hubungan erat antara sungai dan tanaman tebu. Selain itu, Sungai Batang Tebo juga dikenal sebagai sungai yang memiliki peran penting dalam sejarah dan juga peradaban di wilayah tersebut. Sungai ini menjadi jalur transportasi dan juga perdagangan yang vital, serta menjadi saksi bisu perkembangan Kerajaan Dharmasaraya. Secara keseluruhan, asal-usul nama Sungai Batang Tebo sangat erat kaitannya dengan kondisi alam di sekitarnya, terutama keberadaan pohon tebu. Sungai ini bukan hanya sebagai sebuah aliran air, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan juga sejarah masyarakat Tebo. Adapun terkait dengan Sungai Batang Tebo ini, ada sebuah kisah legenda, yaitu tentang legenda asal-usul Batu Bangkai yang terletak di pinggiran aliran Sungai Batang Tebo yang terletak di Dusun Peninjau, yang merupakan satu dari beberapa dusun atau desa dalam wilayah Kecamatan Batin 2 Pelayang di Kabupaten Bungo. Dan berikut adalah kisahnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun bernama Renah Bedaro, kira-kira pada abad ke-6 Masehi, hiduplah seorang ibu dan juga anaknya. Sang ibu bernama Sri Melamun dan anaknya bernama Mamang Kajunang. Dikisahkan setelah berusia kurang lebih 11 tahun, sang anak yaitu Mamang Kajunang ingin pergi merantau. Namun sang ibu melarang Mamang Kajunang untuk pergi, tetapi niat keras si anak tak bisa dihalang. Maka dilepaskanlah dengan baik oleh orang tuanya dengan dibekali sebungkus nasi. Mamang Kajunang merantau ke daerah Jambi. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Mamang Kajunang tumbuh dewasa. Ia kemudian menjadi orang yang sukses dan menjadi saudagar besar yang kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Ancang Sri Gadung, anak raja dari negeri Jambi. Lama merantau, Mamang Kajunang belum pernah pulang ke kampung halamannya, sehingga ibunya yang tua renta dan mulai membungkuk terasa amat rindu kepada sang anak. Karena kerinduan yang mendalam, si ibu yang tua renta itu akhirnya pergi menelusuri hilir Sungai Batang Tebo, berharap bisa bertemu dengan Mamang Kajunang. Lama berjalan, akhirnya si ibu bertemu dengan seorang laki-laki yang pulang dari perantauan. Ibu itu pun bertanya, "Adakah Pulan bertemu dengan anak saya?" Tanya si ibu kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu pun balik bertanya, "Siapakah gerangan nama anakmu, Bu?" "Anak saya bernama Mamang Kajunang," jawab si ibu. Lalu lelaki itu pun berkata kembali, "Anakmu sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya di negeri Jambi, dan dia pun sudah berkemas memasukkan alat dan barang ke dalam perahu besar," ujar sang lelaki tersebut. Dengan perasaan amat senang, si ibu rela menunggu Mamang Kajunang, anak yang dinanti. Selang 3 bulan kemudian, datanglah sebuah perahu besar yang membawa Mamang Kajunang beserta anak buahnya serta juga istrinya. Dengan iringan alat musik bernama gung kelintang,
sampailah perahu besar itu di kepala rantau, yaitu rantau nan batuak Lubuk nan sakti bernama Lubuk Topok. Suara gung kalintang yang dimainkan anak buah Mamang Kajunang terdengar oleh ibunya. Tak berapa lama kemudian terlihatlah oleh sang ibu rombongan Mamang Kajunang yang sedang menuju ke hulu sungai Batang Tebo. Lalu ibunya pun bertanya, "Wahai pengawal, manakah anakku yang bernama Mamang Kajunang?" Ujar sang ibu bertanya. Lalu Mamang Kajunang yang saat itu berada di antara pengawal langsung berdiri dan menjawab, "Hai orang tua, siapakah engkau dan apa keperluanmu?" Ibunya pun berkata, "Aku adalah ibumu, Nak." Namun sayang, Mamang Kajunang tidak mau mengakui ibunya itu. Dengan nada meninggi, ia pun berkata, "Engkau bukan ibuku. Wajah ibuku tak seperti dirimu. Sedangkan engkau adalah orang tua yang sudah membungkuk." Ujar Mamang Kajunang dengan nada membentak. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Ibunya pun kemudian berkata lagi, "Aku menjadi begini karena saking merindukanmu, Nak. Rindu pada dirimu." Ujar sang ibu. Dan ibunya pun memegang pinggiran perahu besar tersebut. Namun dipukuli oleh Mamang Kajunang tangan ibunya tersebut. Istrinya yang juga ikut pergi bersama kemudian meminta agar Mamang Kajunang mengakui ibunya tersebut. "Wahai suamiku, akuilah bahwa orang ini adalah ibumu. Mungkin lama tidak bertemu, wajahnya sudah berubah. Lama tidak berjumpa, umur pun sudah bertambah suamiku," tutur istrinya. Namun Mamang Kajunang masih tidak mau mengakui orang tua itu sebagai ibunya. Lalu ibunya pun mengangkat kedua tangan seraya berdoa, "Wahai sang penguasa langit dan bumi, jika benar keajaibanmu itu ada, maka tunjukkanlah kepada anakku ini bahwa aku ini adalah ibunya. Dan jika dia bukan anakku, maka berikanlah keselamatan kepadanya supaya dia sampai kepada tujuan yang dia maksud," pinta ibunya dalam doanya. Dan seketika itu juga datanglah angin kencang, sehingga air sungai Batang Tebo kemudian bergelombang dengan sangat dahsyatnya dan kemudian membantingkan perahu besar milik Mamang Kajunang. Kemudian tenggelamlah perahu tersebut ke dasar sungai Tebo. Di sisi lain, seketika Mamang Kajunang pun jatuh pingsan dengan istrinya dan kemudian dibawa oleh pengawal ke pinggir sungai Batang Tebo. Dan tidak lama kemudian keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Mamang Kajunang pun berubah menjadi batu. Demikianlah cerita asal mula Batu Bangkai yang berada di Dusun Peninjau. Adapun tempat tenggelamnya kapal milik Mamang Kajunang kemudian diberi nama Lubuk Ancang, yang diambil dari nama istri Mamang Kajunang, yaitu Ancang Sri Gading. Nah, itulah sekilas terkait dengan Sungai Batang Tebo. Sungai Batang Tebo yang konon asal-usul namanya berdasarkan adanya pohon tebo atau pohon tebu yang ada di wilayah sepanjang alirannya, serta terkait dengan legenda yang ada di sekitar Sungai Batang Tebo. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Jambi maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.